ikutin kita ya teman-teman. Dadah. Riwayatmu ini sadari dulu jadi perhatian Ensani. Musim kemarau. Halo semua, di sini aku bakal ngejelasin secara singkat aja tentang Pura Mangkunegaran. Pura Mangkunegaran merupakan salah satu bangunan cagar budaya sebagai peninggalan dari kekayaan tradisi dan sejarah Nusantara. Selain sebagai tempat tinggal anggota kerajaan, saat ini Pura Mangkunegaran telah menjadi destinasi wisata kebudayaan di Indonesia. Pada masa kepemimpinan Mangkunegaran ke-7, modernisasi tampak pada pembangunan sebuah Society Mangkunegaran atau ruang temu publik yang dipergunakan sebagai tempat diskusi antar bangsawan yang merupakan tren dari Eropa pada tahun 1900-an. Tak hanya itu, pada masa tersebut sudah terdapat sebuah taman di area barat Pura Mangkunegaran yang tidak hanya berfungsi sebagai taman saja, namun juga terdapat rumah cukur dan kolam untuk berenang keluarga kerajaan. Selanjutnya, tiang utama pada Pendopo Ageng. Di Pendopo Ageng terdapat 4 tiang utama, di mana tiang-tiang tersebut dijaga oleh suatu penunggu. Menurut kepercayaan atau mitos, apabila berhasil memeluk tiang itu dengan kedua tangan menyambung atau melingkar, maka keinginannya bisa terwujud. Panjangin dulu tangannya. Selanjutnya, gamelan di Pura Mangkunegaran terbagi menjadi 3 jenis, yaitu gamelan Kyai Seton, gamelan Lipursari, dan gamelan Kyai Kinyut Mesem. Ketiga gamelan ini biasa dimainkan dalam acara adat, contohnya upacara keagamaan dan pertunjukan seni. Tidak hanya itu, gamelan ini juga berfungsi sebagai pusat budaya Kadipaten Mangkunegaran. Perbedaan di ketiga gamelan ini hanya ada di umur dan jadwal dimainkannya. Mangkunegaran adalah pemerintahan otonom di Jawa yang berdiri sejak tahun 1757 melalui Perjanjian Salatiga. Dipimpin oleh Mangkunegara ke-1, R.M. Said, wilayahnya mencakup Kedaung, Matesi, hingga Gunung Kidul. Pemerintahan ini memiliki hierarki sederhana dibandingkan Kasunanan Surakarta. Sistem pemerintahan. Pada era Mangkunegara ke-4, Mangkunegaran menjadi kerajaan modern dengan birokrasi yang lebih fungsional. Namun, setelah kemerdekaan Indonesia, peran pemerintahan Mangkunegaran terbatas pada lingkungan pura dan tradisi kerabat. Kemunduran terjadi akibat gerakan anti-Swapraja yang mengakibatkan hilangnya banyak wilayah kekuasaan. Kehidupan sosial dan budaya. Mangkunegaran menjadi pusat seni dan budaya Jawa, melestarikan tradisi seperti batik, keris, dan wayang. Bangunan ikonik seperti Pendopo Ageng dan Dalem Ageng menjadi saksi sejarah kebudayaan yang hidup hingga kini. Potensi dan warisan. Di era kejayaannya,
Mangkunegaran menjadi pelopor agrikultur modern melalui pabrik gula Colomadu dan Tasikmadu. Kini, Pura Mangkunegaran berfungsi sebagai pusat tradisi dan budaya, menjaga warisan sejarah untuk generasi mendatang. Pergantian kepemimpinan kepada Mangkunegara ke-10 membawa harapan baru untuk melestarikan identitas Mangkunegaran. Peran Pura Mangkunegaran di era kolonial. Yang pertama di bidang militer dan keamanan. Legiun Mangkunegaran terbentuk dari pasukan Pangeran Sambernyawa menjadi kekuatan militer pribumi yang berpengaruh dan mendukung Belanda, termasuk dalam Perang Diponegoro. Yang kedua dari bidang budaya dan pendidikan. Mangkunegara melestarikan seni tari, gamelan, dan sastra Jawa, serta mendirikan sekolah yang memadukan sistem kolonial dan tradisi Jawa. Yang ketiga dari bidang ekonomi. Mangkunegaran keempat mendirikan Modoroko untuk mengelola perkebunan dan membangun pabrik gula Colomadu serta Tasikmadu. Hal ini meningkatkan pendapatan dan lapangan kerja. Yang keempat ada di bidang politik. Bersikap kooperatif dengan Belanda, mendorong reformasi sosial ekonomi, modernisasi, dan pendidikan, serta mendukung gerakan nasionalisme seperti Budi Utomo. Pada ruang kumpul anggota kerajaan Mangkunegaran digunakan untuk membahas pemerintahan, adat, dan kebijakan kerajaan. Tempat ini juga berfungsi untuk menerima tamu, mengadakan pertemuan keluarga, serta menjaga silaturahmi, mencerminkan keutuhan dan tradisi Mangkunegaran. Pada abad ke-18, Kesultanan Mataram mengalami ketidakstabilan setelah wafatnya Sultan Agung. Hal ini menyebabkan persaingan kekuasaan yang muncul antara dua tokoh utama, yaitu Raden Mas Said dan juga Pangeran Mangkubumi. Keduanya memiliki klaim atas tahta dan dukungan dari berbagai pihak yang menyebabkan terjadinya konflik bersenjata yang dikenal sebagai Perang Mataram. Perang Mataram berlangsung selama beberapa tahun dan menyebabkan banyak kerugian. Banyak desa yang hancur dan rakyat menderita akibat konflik ini. Raden Mas Said dan Pangeran Mangkubumi memimpin pasukan masing-masing dalam perjuangan untuk mendapatkan kekuasaan. Perang ini tidak hanya melibatkan kedua tokoh tersebut, tetapi juga melibatkan banyak pihak lain yang memiliki kepentingan. Rakyat yang terjebak dalam konflik ini merasakan dampak yang sangat besar. Mereka kehilangan rumah, harta benda, dan bahkan nyawa. Setelah bertahun-tahun berperang, kedua pihak mulai menyadari bahwa konflik ini tidak membawa kebaikan bagi siapapun. Dan pada tanggal 17 Maret 1757, Raden Mas Said dan Pangeran Mangkubumi menandatangani Perjanjian Salatiga. Perjanjian ini sangat penting karena menjadi solusi untuk mengakhiri konflik yang berkepanjangan. Dalam perjanjian ini, Mataram dibagi menjadi 3 wilayah, yaitu wilayah pertama tetap untuk Sultan Mataram yang merupakan pemimpin resmi, wilayah kedua diberikan kepada Pangeran Mangkubumi yang diakui sebagai pemimpin di wilayahnya. Sementara itu, wilayah ketiga diberikan kepada Raden Mas Said. Dengan perjanjian ini, Raden Mas Said diakui sebagai Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Aryo Mangkunegara pertama. Ini berarti ia memiliki hak untuk mengatur wilayahnya sendiri, termasuk dalam hal pemerintahan dan pengumpulan pajak. Perjanjian Salatiga juga mengakui kekuasaan masing-masing pihak. Pengakuan ini sangat penting karena membantu meredakan ketegangan yang ada. Dengan adanya pengakuan ini, kedua belah pihak bisa hidup berdampingan dengan lebih damai dan stabil. Perjanjian ini juga menunjukkan bahwa meskipun ada perbedaan dari konflik, dialog, dan negosiasi bisa menjadi jalan keluar. Raden Mas Said dan Pangeran Mangkubumi menyadari bahwa perang hanya akan membawa penderitaan bagi rakyat. Mbak, jadi kan Mangkunegaran sama keraton kan masih punya hubungan gitu ya Mbak, satu sama lain. Nah, hubungan diplomatik dan kulturan keduanya kan berkembang dari perjanjian Giyanti hingga saat ini. Terus sekarang tuh gimana keadaan hubungannya itu? Nah, kalau untuk hubungan Keraton Yogyakarta sama Mangkunegaran itu masih sama-sama saudara ya. Iya. Jadi sampai sekarang ya masih baik. Misal di sana nanti ada acara Mangkunegaran nanti diundang ke sana. Misal nanti Mangkunegarannya ada acara yang di Keraton Jogja juga diundang gitu. Jadi sama-sama saling membutuhkan lah. Gitu. Lanjut. Yang kedua, apa terdapat perbedaan signifikan dalam tata cara adat atau filosofi budaya antara Pura Mangkunegaran dengan Yogyakarta walaupun berasal dari kerajaan yang sama?
Nah, jadi kalau untuk perbedaannya pasti ada. Soalnya kalau Keraton Yogyakarta itu istananya. Kalau di Mangkunegaran di sini itu kadipaten. Jadi lebih bawah dari istana. Nah, untuk perbedaannya kalau di sana itu misal ada kesalahan gitu boleh melakukan hukuman mati. Tapi kalau di Mangkunegaran nggak boleh dilakukan. Itu udah berlaku dari era Mangkunegoro yang pertama sampai sekarang. Jadi perbedaannya di situ. Terus kalau di sana kan ada alun-alun, nah kalau di sini nggak ada. Terus kalau di sana juga ada pohon beringin kembar toh. Nah kalau di sini nggak ada. Cuma di sini adanya area kavaleri atau tempat kumpul para prajurit pada zaman dulu. Gitu. Lanjut ya Mbak. Iya boleh. Yang ketiga itu, apakah Pura Mangkunegaran itu sering bekerja sama dengan Keraton Yogyakarta dalam hal pelestarian budaya atau yang lain mungkin? Kalau untuk itu bekerja sama sih, tapi kalau ada acara-acara yang tertentu saja. Soalnya kan di sini punya acara sendiri, sana juga punya acara sendiri, dan itu tidak bisa langsung disatukan gitu. Kan beda antara keraton sama kadipaten gitu. Selanjutnya pada peristiwa-peristiwa besar kayak sekaten atau berdebat gitu, bagaimana peran Pura Mangkunegaran bekerja sama dengan Keraton Yogyakarta dalam pelaksanaan tradisi tersebut? Nah kalau untuk tradisi kayak grebek sekaten itu di Mangkunegaran nggak ada. Yang ada itu dilakukan di keraton yang Surakarta Hadiningrat gitu. Sama kayak yang di Jogja, kalau di yang Pura Paku Alaman itu kan nggak ada. Nah jadi di sini itu istilahnya sini Pura Paku Alamannya, yang Surakarta Hadiningrat keraton Yogyakartanya gitu. Mana ada lagi? Boleh. Apakah pernah terjadi perbedaan pandangan antara Mangkunegaran dengan keraton? Jika iya, bagaimana hal itu diselesaikannya? Jadi kalau untuk kayak aturan-aturan gitu, itu yang tahu hanya dari pihak rajanya sama keluarga. Jadi kita sebagai tugas yang ada di Mangkunegaran itu kurang mengetahui tentang hal tersebut. Itu emang secara privat gitu? Iya, privat. Kan di sini ada personal, nggak semuanya disajikan sama wisatawan gitu. Jadi kita kurang tahu untuk hal-hal tersebut. Tapi kalau adanya ya pasti ada. Soalnya kan sini sama sana beda, pasti ya adalah sistemnya biasanya gitu. Tapi ya pasti bisa terselesaikan secara keluargaan.